Salawat beriring salam terus tercurah kepada junjungan alam tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini kita ada dua pembicaraan yang akan kita laksanakan selain kajian subuh. Yang pertama yaitu yang insyaallah kajian subuh akan diisi oleh Dr. Doni Putra LCMHUM. Kemudian sebelumnya akan ada sedikit penjelasan dan keterangan dari Dewan Pembina kita yang akan disampaikan oleh Bapak Ian Mahyar. Sebelumnya marilah kita buka kajian ilmu kita ini dengan membacakan basmalah. Kepada Pak Ian kami silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dulu mohon izin kepada Bapak Ibu jamaah muslimat sambil menunggu Pak Ustadz datang, guru kita, saya mengambil sedikit waktu yang dirasa perlu untuk sosialisasi atau informasi. Yang pertama saya ingin sedikit info ya. Mungkin saya jarang melihat akhir-akhir ini ya, dalam 2 tahun ini memang saya sedang diuji oleh Allah ya. Boleh sedikit saya cerita boleh ya Ibu ya Pak ya. Jadi tahun 2020 saya kena stroke ya. Stroke ringan memang tapi tetap stroke sehingga saya nggak bisa jalan. Tahun 2021 saya kena COVID-nya cukup berat ya, setelah saya menangani atau mengurus Ustadz kita dari Medan, Ustadz Zulkarnain yang kebetulan dirawat di rumah sakit tempat saya bekerja, di rumah sakit Profesor Otto Tabrani. Saya betul-betul mengurus dari mulai masuk ke hari itu dari subuh sampai mengebumikan di rumah itu. Ya, setelah itu saya kena ya. Kalau orang mungkin kena 2 minggu ya, bukan saya 1 bulan di isolasinya pun lama sekali ya. Alhamdulillah Allah masih memberi saya kesempatan hidup ya. Itu 2021. Tahun itu pun keluarga saya kena juga 2 orang yang meninggal ya, di Jakarta, kakak ipar dan keponakan kandung gara-gara COVID itu ya. Itu 2021 ya, tahun 2022 saya kena lagi COVID lagi. Itu mungkin risiko saya bekerja di rumah sakit. Saya kan bekerja di 2 rumah sakit, di rumah sakit Tabrani dan Zainab. Jadi karena tiap hari di rumah sakit bertemu dengan banyak orang sakit. Satu rumah sakit itu waktu itu sampai 30 orang yang kena, termasuk saya. Itu tahun kemarin, tahun 2022. Ya alhamdulillah Allah, dengan izin Allah saya diberi kesempatan sehat lagi. Saya bisa lagi jalan dengan tongkat tapi ya. Itu sedikit tentang saya ya. Saya masih mohon izin waktu. Lagi pula saya jujur saya rindu kepada ibu bapak ini, sudah lama nggak komunikasi ya. Nah, kemudian dalam amanah yang ada tertulis di ADART dan Badan Hukum BKND, saya diamanahkan karena saya udah tua, udah lansia ya. Cucu udah banyak ya, jadi diamanahkan sebagai Dewan Pengawas dan Penasehat yang memang diamanahkan mengawasi jalannya kepengurusan di masjid ini. Nah, pada kepengurusan yang lalu sebetulnya sudah ada ketuanya Pak Indra Pohadi, tapi beliau mungkin sangat sibuk dengan bisnisnya dan lain-lain, sehingga dengan legowo
beliau mengundurkan diri pada tanggal 1 Januari minggu lalu berarti. Nah tentu kepengurusan ini harus dipilih lagi atau dibentuk lagi, kalau nggak nanti ini masjid berjalan tanpa ada pemimpin ya, kosong, itu nggak boleh. Ya. Jadi berdasarkan ini nggak perlu saya bacakan lah ya. Ini resminya ada. Kemarin waktu sholat Jumat saya coba bacakan juga supaya jamaah semua tahu. Jadi kami Dewan Penasehat Pengawasnya rapat tanggal 4 Januari lalu dan disepakati kita menunjuk caretaker atau PLT untuk menyusun kepengurusan baru. Kepengurusan baru ini diambil dari mana? Ya dari kita, dari jamaah yang selalu hadir di sini, ya, selalu sholat di sini. Ya. Saya boleh tambahkan bahwa masjid kita ini agak lain dari yang lain. Ya. Kalau masjid yang lain tentu ada di sebuah lingkungan atau pemukiman, itu jamaahnya jelas. Ya, itu ya. Tapi masjid kita ini adalah masjid singgah, ya, di pinggir jalan besar. Jadi jamaahnya pun dari mana-mana, ya, dari kecamatan lain, ya, dari kelurahan lain. Banyak saya jumpa di sini orang yang dari Siak sholat asar di sini, atau dari Pekanbaru mau ke Siak sholat di sini. Di masjid persinggahan, sama dengan Masjid Akramunas, tempat sehari-hari saya di sana. Ya, karena rumah sakit saya bekerja itu dekat Masjid Akramunas. Nah, saya juga diamanahkan, saya jadi pengurus masjid di Masjid Agung Anur. Ya, biasanya sebulan sekali kita ada rapat di sana. Nah, masjid singgah sehingga agak penanganannya agak khusus. Ya, banyak orang-orang jamaah yang saya lihat pandai-pandai, ya, hebat-hebat, ya, tapi dia lewat aja, ya, artinya nggak stay di sini. Ya. Jadi saya berpesan kepada caretaker atau pelaksana tugas yang alhamdulillah kita sudah sepakati, kita meminta kepada Bapak Jonel Amran. Mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum. Pak Jonel ada nggak ya? Oh ya, Pak Jonel. Assalamualaikum Pak Jonel. Ya. Jadi kami rapat menugaskan beliau untuk memilih, menyusun. Nah nanti saya mohon dukungan Bapak Ibu, siapapun nanti yang dimohon jadi pengurus jangan menolak. Kita mengurusi rumah Allah. Mudah-mudahan Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita. Ya. Kita sebagai warga Rumbai ini, saya pernah warga Rumbai udah 25 tahun saya di sini. Ya alhamdulillah saya betul-betul merasa bangga jadi orang Rumbai. Ya. Dulu orang ngomong di mana di Rumbai, Sembilang, Bedeng, kayaknya direksikan betul kita. Sekarang kita udah 2 jalur di Sembilang. Di depan kita pun udah 2 jalur. Ya. Saya alhamdulillah saya mau keluar dari rumah langsung udah masjid ya. Ini semua izin Allah. Nah mungkin itu aja ya yang kira-kira yang ingin saya sampaikan. Ya, yang secara khusus saya juga ingin menyampaikan terima kasih pada ibu-ibu. Ya, saya ingat beberapa tahun lalu saya dan Pak Jonel ini mempelopori acara Sabtu pagi. Itu Sabtu pagi itu kita judulnya Ngopi Bareng Ustaz, Sarapan Bareng Ustaz. Waktu itu yang ikut cuma beberapa orang aja, nggak ada 10 orang. Tambah. Sekarang saya lihat udah mungkin lebih dari 200. Ya, 200. Udah lebih sampai 200, 100 ya. Alhamdulillah. Ya, saya merasa puas, bangga. Memang itu idenya beberapa orang aja sekarang begitu ya. Nah, jadi alhamdulillah kepada pengurus yang lama pun saya mengatakan terima kasih. Saya lihat di sini di pengurus lama mengambil kebijakan orang gimana dia di depan saya makin banyak gitu kan. Saya sebagai pembina pengawas menyampaikan saya setuju. Teman-teman yang lain pun setuju. Itu kan membuka kesempatan orang berusaha mendapatkan rezeki. Setuju sekali. Ini pengurus baru pun nggak usah menghilangkan itu. Ya.
Jadi kebijakan yang sudah bagus dilanjutkan, yang belum diperbaiki. Tapi ada tapinya nih. Itu usaha seperti itu kan sensitif, yaitu menyangkut uang atau piti gitu ya. Jadi saya setuju, tapi dibuat aturan, ya aturan mainnya ya. Bagaimana jam bukanya, hari apa, jam berapa sampai jam berapa, keamanannya bagaimana, tanggung jawab masjid kepada yang dagang itu seperti apa, sebaliknya. Dan nanti ada pembagian tuh sekian persen untuk masjid, ya. Ini bukan jualan aja, tapi dibagi sedikit keuntungannya, ya. Dan itu ada tertulis tanda tangan, ya. Kalau enggak nanti saya percayalah satu hari nanti akan jadi masalah. Kalau enggak tertulis secara resmi, secara ada aturan mainnya, ada hukumnya. Ya berapa lama di sana jualannya? 3 bulan, 6 bulan, setahun. Ya, karena saya yakin ini akan besar, akan makin besar. Ya. Itu. Ya, saya berpesan kepada calon pengurus baru. Ya, calon pengurus baru tetap jalan tapi dibuat aturan mainnya. Ya, saya juga selalu berpesan kepada pengurus, hati-hati menggunakan dana keuangan. Ini bukan uang pengurus, jangan salah loh. Ini uang jamaah, ya, amanah dari jamaah untuk anak yatim. Uang anak yatim jangan disimpan-simpan. Uang anak yatim akan dibagikan langsung. Kan jamaah berinfak bersedekah kan untuk anak yatim segera. Jangan dana anak yatim tersimpan. Itu yang saya pesan. Keuangan masjid harus jelas kemana arahnya, kemana masuk berapa, keluar berapa. 1 rupiah pun harus jelas arahnya kemana. Kita bertanggung jawab kepada jamaah, kepada Allah, yang bukan uang pribadi. Jadi saya berpesan begitu. Mudah-mudahan kepengurusan nanti ya bisa pesan tadi bisa dilaksanakan ya. Saya rasa jamaah yang lain pun setuju ya. Ya masjid kita bisa menjadi seperti ini, indah, nyaman, ber-AC dan sebagainya. Itu juga berkat jamaah, berkat kita semua, bukan pengurus ya. Saya tegaskan, semua kita punya peranan di sini. Ini masjid kita, bukan masjid pengurus. Ya, jadi kita ngurusi jamaah, bukan ngurusi pengurus. Mohon izin, saya masih melihat sekarang ini pengurus sibuk ngurusi pengurus. Nah itu nggak pas. Pengurus sibuk boleh ngurusi jamaah supaya jamaah lebih nyaman di sini, masjid makin ramai. Ya jika perlu kita studi banding ke masjid lain yang lebih sukses, yang ramai. Ya, orang datang senang datang ke masjid, ya, bukan hanya hari Jumat. Ya, mungkin itu aja. Mohon maaf kalau saya kepanjangan. Ya, saya ingin kembali menyampaikan bahwa terhitung mulai kemarin tanggal 13 Januari Jumat itu karena kepengurusannya sudah mengundurkan diri ketuanya, berarti seluruh perangkatnya bubar. Ditunjuklah PLT Pak Jonel Amran. Nanti Pak Jonel Amran silakan mengajak jamaah lain yang nggak mungkin sendirian ya menyusun kepengurusan baru. Dewan Pembina memberikan waktu 3 bulan, berarti 13 Januari sampai 13 April. Diharapkan 13 April lebih bagus lagi, sebelum masuk bulan Ramadan sudah ada pengurus baru, sehingga pengurus baru bisa bekerja maksimal. Mungkin demikian dari saya beberapa info. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Kepada ibu-ibu, terima kasih banyak ya. Setiap hari Sabtu bisa terus memberikan kita semua sarapan. Ya. Kalau boleh ditambah sarapannya yang lebih banyak, lebih enak ya. Kepada pengurus juga kalau boleh ditambah lagi, jamaahnya makin banyak. Sehingga masih kita makin ramai. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.